Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya. Oke, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear, kemudian menentukan sistem pertidaksamaan linear jika diketahui daerah penyelesaiannya, kemudian menentukan model matematika, dan selanjutnya untuk video kali ini kita akan belajar tentang menentukan nilai optimum dari permasalahan program linear. Nah, berikut merupakan kompetensi dasar dan cakupan materi yang akan kita pelajari di video kali ini. Untuk yang 3.4, menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. 4.4, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Untuk cakupan materinya, yang pertama yaitu menggambar daerah penyelesaian dan menentukan sistem pertidaksamaan linear. Yang kedua, menentukan model matematika, dan yang ketiga, menentukan nilai optimum, yaitu nilai minimum dan maksimum. Untuk video kali ini, kita akan belajar untuk yang cakupan materi yang ketiga, yaitu menentukan nilai optimum, yaitu nilai minimum dan maksimum. Nah, untuk memahami menentukan nilai optimum, perhatikan contoh soal berikut. Diketahui bahwa fungsi objektif meminimumkan Z sama dengan 8x plus 10y. Fungsi kendala-kendalanya adalah 5x plus 4y lebih dari sama dengan 20. 3x plus y kurang dari sama dengan 9. Untuk x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, kita cari titik potong dari ketidaksamaan yang diketahui. Untuk 5x plus 4y kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan 20. Pada sumbu X, maka 5X plus 4Y sama dengan 20. Ingat, di sumbu X berarti nilai Y sama dengan 0. Dan 5X plus 4 kita kalikan dengan 0 sama dengan 20. 5X sama dengan 20, kita peroleh nilai X sama dengan 4. Pada sumbu Y, ingat pada sumbu Y berarti X sama dengan 0. 5x plus 4y sama dengan 20. 5 kita kalikan dengan 0 plus 4, 4y sama dengan 20. 4y sama dengan 20. Kemudian kita peroleh nilai y sama dengan 5. Untuk pertidaksamaan 3x plus y lebih dari sama dengan 9, titik potong pada sumbu x yaitu ketika y sama dengan 0, 3x plus y sama dengan 9. 3x plus 0 sama dengan 9, 3x sama dengan 9. Kemudian kita peroleh nilai x sama dengan 3. Pada sumbu y, yaitu ketika x sama dengan 0, 3x plus y sama dengan 9. 3 kita kalikan dengan 0 plus y sama dengan 9. Kemudian kita peroleh y sama dengan 9. Selanjutnya, kita uji titik untuk menentukan nilai kebenaran dari fungsi tersebut. Oke, misalkan kita ambil titik 0,0, kemudian kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan 5x plus 4y lebih dari sama dengan 20. Sehingga kita peroleh 5 kita kalikan dengan 0 plus 4 kita kalikan dengan 0 lebih dari sama dengan 20. Oke, kita peroleh 0 kurang dari lebih dari sama dengan 10. Pertidaksamaan bernilai salah karena 0 harusnya lebih kecil daripada 10, sehingga daerah penghimpunan tidak memuat titik T 0,0. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, kita uji titik 0,0, sehingga kita peroleh 3 kita kalikan dengan 0 plus 0 lebih dari sama dengan 9. Kemudian kita peroleh 0 lebih dari sama dengan 9. Pertidaksamaan bernilai salah, sehingga daerah himpunan tidak memuat titik P 0,0 atau titik 0,0. Selanjutnya adalah menggambar daerah penyelesaian dan kemudian menentukan titik pojoknya. Untuk menggambar daerah penyelesaiannya, caranya sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Oke. Kemudian dari daerah penyelesaian ini kita peroleh titik pojoknya yaitu A 0,5 sini. Kemudian titik pojok B
itu belum kita ketahui, dan titik pojok C adalah 3,0. Dalam mencari titik pojok, maka kita dapat menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Dari pertidaksamaan yang diketahui tadi, kemudian kita ubah menjadi bentuk persamaan. 5x plus 4y sama dengan 20, 3x plus y sama dengan 9. Untuk eliminasi, bebas kita mau mengeliminasi variabel x atau y. Di sini kita contohkan untuk eliminasi yang variabel y. Dan 3x plus y sama dengan 9. Agar variabel y-nya ini bisa kita eliminasi, maka kita kalikan dengan 4. Maka kita peroleh 5x plus 4y sama dengan 20. 12x plus 4y sama dengan 36. Oke, kemudian kedua persamaan ini kita kurangkan dan kita peroleh nilai negatif 7x sama dengan negatif 16. Maka kita peroleh nilai x sama dengan 16 per 7 atau sama dengan 2 per 2 per 7. Maka nilai y sama dengan 2 per 5. Selanjutnya kita peroleh titik pojok di B adalah 2 per 7, 2 per 5. Nilai x-nya 2 per 7 dan nilai y-nya 2 per 5. Oke. Selanjutnya kita periksa nilai minimum dari fungsi objektif yang diketahui, yaitu z sama dengan 8x plus 10y. Kemudian titik potongnya 0,5, 22 per 7, 2 per 5, dan 3,0. Kemudian kita substitusikan ke nilai z sama dengan 8x plus 10y. Untuk yang titik 0,5 kita peroleh nilai z-nya adalah 50. Untuk yang 22 per 7, 22 per 5 kita peroleh nilai z-nya adalah 42,3. Dan untuk titik potong 3,0 kita peroleh nilai z-nya adalah 24. Jadi 24 adalah nilai minimum. Jadi 24 adalah nilai minimum dengan titik 3,0. Oke. Untuk lebih memahami menentukan nilai optimum dari permasalahan program linear, perhatikan contoh soal berikut. Nah, pemerintah akan mengirim bantuan logistik minimal berupa 100 peti makanan dan 84 peti obat-obatan menggunakan dua jenis kendaraan, yaitu helikopter dan truk. Helikopter dapat mengangkut 10 peti makanan dan 14 peti obat-obatan. Truk dapat mengangkut 10 peti makanan dan 6 peti obat-obatan. Jika biaya operasional pengiriman menggunakan helikopter adalah 2.500.000 dan untuk truknya 1.500.000 sekali jalan, maka tentukan biaya minimum untuk mengangkut seluruh bantuan logistik. Langkah pertama adalah memisalkan X dan Y berturut-turut menyatakan banyaknya helikopter dan truk yang digunakan. Fungsi objektif dari kasus di atas adalah F XY sama dengan 2.500.000 X plus 1.500.000Y. Tabel berikut digunakan untuk menentukan sistem pertidaksamaan linear. Ini ada kolom makanan, ada baris makanan, obat-obatan, dan X tadi menyatakan banyaknya helikopter dan Y menyatakan banyaknya truk. Dan batasnya untuk yang makanan lebih dari sama dengan 100 dan untuk obat-obatan lebih dari sama dengan 84. Untuk menentukan sistem pertidaksamaan linear yang sesuai untuk kasus ini adalah caranya sama seperti materi menentukan model matematika pada materi sebelumnya. Untuk sistem pertidaksamaan linear yang sesuai untuk kasus ini adalah 10x plus 10y kurang dari lebih dari sama dengan 100. Kita peroleh dari baris makanan. Oke. Selanjutnya 14x plus 6y lebih dari sama dengan 84. Kita peroleh dari baris obat-obatan. Kemudian
X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 menyatakan karena banyaknya truk dan helikopter tidak mungkin negatif. Kemudian dapat disederhanakan menjadi X plus Y lebih dari sama dengan 10, X plus 3Y lebih dari sama dengan 42, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya adalah menentukan daerah penyelesaiannya dan kemudian kita tentukan titik pojoknya. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya, caranya seperti pada materi-materi sebelumnya. Oke. Untuk titik pojok yang pertama adalah titik pojok di titik A, yaitu 0,14. Titik pojok di B belum kita ketahui, dan titik pojok di C adalah 10,0. Selanjutnya dari gambar diketahui ada tiga titik pojok, yaitu titik A, B, dan C. Titik B merupakan titik potong pada kedua garis dan koordinatnya dapat dicari dengan menggunakan metode penyelesaian SPLDV. Dan 7X plus 3Y sama dengan 42. Ini kita peroleh dari pertidaksamaan tadi, kemudian kita ubah menjadi bentuk persamaan. 7X plus 3Y sama dengan 42 untuk persamaan yang pertama, X plus Y sama dengan 10 untuk persamaan kedua. Kemudian kita eliminasi nilai X atau nilai Y. Di sini kita ambil eliminasi untuk nilai Y-nya. Oke. Untuk persamaan yang pertama kita kalikan 1. Untuk persamaan yang kedua kita kalikan dengan 3 agar nilai Y-nya menjadi sama dan bisa dieliminasi. Oke, kita peroleh 7X plus 3Y sama dengan 42. Kemudian persamaan yang kedua kita kalikan 3X plus 3Y sama dengan 30. Oke. Kemudian dua persamaan ini kita kurangkan. Kemudian kita peroleh 4X sama dengan 12, X sama dengan 3. Selanjutnya adalah substitusi nilai X sama dengan 3 sehingga didapat nilai Y sama dengan 7. Jadi koordinat titik B adalah 3,7. Sekarang adalah uji nilai pada fungsi objektif. Dari titik yang diketahui tadi yaitu titik A, B, dan C, kemudian kita substitusikan ke dalam fungsi objektifnya yaitu 2.500X, maaf ini nolnya kurang 1, plus 1.500Y. Dan untuk titik A kita peroleh fungsi objektifnya adalah 25 juta, untuk yang B 18 juta, dan untuk titik C 21 juta. Jadi biaya minimum yang tercapai di titik pojok B 3,7, maaf ini double, yaitu sebesar 18 juta. Ini B, nilai fungsi objektifnya adalah 18 juta. Oke. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari tadi, kemudian kita dapat mengambil kesimpulan. Langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum pada program linear yang pertama adalah menentukan fungsi kendala dan fungsi objektif dari masalah program linear. Yang kedua, menggambar daerah penyelesaian dari fungsi kendala di dalam masalah program linear. Yang ketiga, menentukan titik pojok dan daerah penyelesaian tersebut. Dan yang ketiga, mensubstitusikan titik-titik koordinat tersebut ke dalam fungsi objektif. Kemudian bandingan setiap nilai fungsi objektif tersebut untuk mencari nilai maksimum pada pilihan fungsi objektif yang menghasilkan nilai terbesar. Sedangkan untuk mencari nilai yang minimum, maka pilih fungsi objektif yang menghasilkan nilai terkecil. Oke. Nah, mudah bukan memahami materi yang kita pelajari di video kali ini? Oke. Jika masih belum paham, video ini bisa diputar kembali. Oke. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.